Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil laporan kami dengan judul Disfungsi badan Golgi pada sel eksokrin pankreas dan dampaknya terhadap sekresi enzim. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rahma Tiara Amalia dengan NIM 112, yang kedua ada Aidianita Cahyani Putri dengan NIM 121, ada Zahra Aulia Putri dengan NIM 133, dan yang terakhir ada saya sendiri, Vian Pina Mandasari dengan NIM 138. Nah, di sini akan dimulai oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, jadi untuk latar belakang, yakni badan Golgi merupakan organel penting yang berperan dalam modifikasi, pematangan, dan pengemasan protein. Secara struktural, badan Golgi tersusun atas bagian cis, medial, dan trans. Organel ini berfungsi sebagai quality control dengan memastikan hanya protein yang telah matang yang dapat disekresikan keluar dari sel. Sel eksokrin pankreas sangat bergantung pada badan Golgi dalam produksi enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsinogen. Oleh karena itu, disfungsi badan Golgi dapat menyebabkan gangguan sekresi enzim yang berdampak pada masalah pencernaan. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, masalah utama yakni disfungsi badan Golgi pada sel eksokrin pankreas. Dampaknya yakni gangguan modifikasi protein, yakni glikosilasi, fosforilasi, pemotongan, penurunan kemampuan pengemasan enzim dalam vesikel sekresi, berkurangnya enzim pencernaan yang dilepas ke lumen pankreas, resiko inflamasi pankreas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan mekanisme molekuler terjadinya disfungsi badan Golgi. Yang kedua, ada mengidentifikasi dampak seluler dan fisiologis dari gangguan tersebut. Dan yang ketiga, menghubungkan gangguan pada organel seluler dengan kondisi klinis nyata yang terjadi pada tubuh manusia. Selanjutnya ada deskripsi kasus. Seorang remaja 16 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri perut bagian atas, mual, muntah, dan kesulitan mencerna makanan berlemak. Remaja ini memiliki pola makan tidak teratur dan sering mengonsumsi fast food tinggi lemak. Keluhan sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan hasil pemeriksaan menunjukkan kadar amilase dan lipasenya meningkat, serta terdapat pembengkakan ringan pada pankreas melalui USG. Pemeriksaan histopatologi ini menunjukkan pelebaran cisternae badan Golgi, berkurangnya vesikel sekresi pada trans Golgi, dan adanya penumpukan protein salah lipat di retikulum endoplasma. Nah, kondisi ini juga menandakan terjadinya retikulum endoplasma ini stres akibat beban protein yang berlebihan. Gangguan tersebut memutuskan koordinasi antara RE dan Golgi sehingga protein itu tidak dapat dimodifikasi dengan sempurna. Jadi sebagian mengalami degradasi sementara sebagian lainnya bocor ke dalam aliran darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, secara molekuler, gangguan pada badan Golgi pada kasus ini sendiri merupakan akibat kombinasi pola makan tinggi lemak dan kapasitas sel yang tidak mampu menyesuaikan kebutuhan produksi enzim. Pola makan seperti ini memaksa sel eksokrin pankreas memproduksi protein dalam jumlah yang besar. Namun, sistem pelipatan dan modifikasi protein di retikulum endoplasma dan Golgi tidak mampu mengimbangi peningkatan tersebut. Karena itu, banyak protein yang belum terlipat sempurna terkirim ke Golgi dalam jumlah berlebihan. Hal ini menyebabkan cisternae Golgi melebar dan efisiensi modifikasi protein menurun. Proses glikosilasi terganggu dan enzim pencernaan tidak dapat dikemas serta disekresikan secara optimal. Akibat gangguan pada trans Golgi, sebagian enzim bocor ke darah sehingga kadar amilase dan lipase meningkat. Sementara enzim yang seharusnya keluar ke lumen pankreas menurun. Dampaknya pencernaan lemak menjadi tidak efisien dan memunculkan gejala nyeri, kembung, serta inflamasi pankreas. Selanjutnya, pada bagian dampak seluler, kondisi ini menyebabkan beberapa perubahan penting pada fungsi sel
eksokrin pankreas. Pertama, aktivitas glikosilasi dan pematangan enzim menurun. Karena Golgi mengalami gangguan, proses modifikasi enzim menjadi tidak optimal, sehingga enzim yang dihasilkan kualitasnya menurun. Yang kedua, jumlah vesikal sekresi berkurang. Ini menunjukkan bahwa Golgi tidak mampu mengemas enzim dengan baik sehingga enzim yang siap dilepaskan ke lumen pankreas jadi sedikit. Selanjutnya, terjadi aktivasi mekanisme UPR atau Unfold Protein Response. Mekanisme ini sebenarnya adalah respons sel terhadap penumpukan protein yang tidak terlipat sempurna. Tapi, jika berlangsung lama, malah bisa mengganggu fungsi sel. Dalam kondisi stres yang bersifat kronis, hal ini dapat menyebabkan degenerasi atau kerusakan sel eksokrin pankreas secara bertahap. Dan akhirnya, kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya pankreatitis berulang karena sel eksokrin tidak mampu menjalankan fungsinya secara normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya pada bagian dampak fisiologis, gangguan pada sel pankreas menyebabkan penurunan produksi dan sekresi enzim pencernaan. Akibatnya, makanan tidak dapat dicerna secara optimal di saluran pencernaan. Kondisi ini menimbulkan keluhan seperti nyeri perut, perut kembung, dan mual. Selain itu, enzim pencernaan yang seharusnya dialirkan ke usus justru bocor ke dalam darah, sehingga terjadi peningkatan kadar amilase dan lipase. Kebocoran enzim ini juga dapat merusak jaringan pankreas yang kemudian memicu inflamasi atau peradangan. Next. Selanjutnya pada bagian pembahasan, badan Golgi memiliki peran yang sangat vital dalam proses pengemasan dan sekresi enzim pencernaan. Ketika retikulum endoplasma atau RE mengalami overload akibat peningkatan produksi protein, fungsi badan Golgi ikut terganggu. Kondisi ini menyebabkan seluruh sistem sekresi enzim mengalami kolaps. Berbagai studi menunjukkan bahwa koordinasi antara RE dan badan Golgi sangat penting untuk mempertahankan keberlangsungan fungsi sel eksokrin pankreas. Selain faktor internal sel, gaya hidup, khususnya konsumsi makanan tinggi lemak, berhubungan langsung dengan meningkatkan stres organel yang memperberat gangguan fungsi seluler. Next. Dan dapat disimpulkan bahwa disfungsi badan Golgi menyebabkan gangguan besar pada produksi dan sekresi enzim pencernaan. Stres pada retikulum endoplasma membuat badan Golgi tidak mampu memproses dan mengemas enzim dengan baik, sehingga jumlah enzim di lumen pankreas menurun dan menyebabkan gangguan pencernaan. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka dapat berkembang menjadi pankreatitis. Oleh karena itu, keseimbangan fungsi organel pada tingkat seluler sangat menentukan kesehatan organ pankreas dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.